Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, salah satu yang membuat hidup ini tidak nyaman dan membuat orang tidak nyaman bersama kita adalah kebiasaan berkeluh kesah. Tanpa kita sadari, sering mulut kita melontarkan kata dan tubuh kita memperlihatkan sikap mengeluh terhadap apa yang sedang dijalani. Ini penting sekali untuk kita perhatikan, jangan sampai ada pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan yang tidak terkendali oleh diri kita. Kedewasaan seseorang, salah satu alat ukurnya adalah kemampuan mengendalikan pikiran, kemampuan mengendalikan perasaan, sehingga setiap tutur kata, setiap kita bersikap benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Tidak ada kata-kata yang terlontar dari mulut kecuali kita sudah yakin dengan kemanfaatan, dengan kebenaran dari kata-kata kita. Orang yang kurang dewasa, walaupun usianya tua, dia sekepikirnya, seucapnya saja, dan akibatnya selain tidak menyelesaikan masalah, perilakunya akan menambah masalah. Dan untuk menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri, ini tidak cukup hanya dengan mendengar ceramah. Karena belajar itu tingkatannya hanya sampai kepada tahu dan paham. Sedangkan untuk terkendali, ini membutuhkan kegigihan untuk melatih diri. Jadi orang-orang yang hanya senang belajar tapi tidak senang berlatih, dia hanya ada dalam tatanan tahu saja. Sedang tahu itu tidak identik dengan bisa. Bisa itu untuk bisa dengan baik kuncinya harus terlatih. Artinya mengendalikan diri itu harus dengan latihan. Ya, bisa menyesuaikan diri silakan, agar yang tidak kebagian tempat, yang masih di tangga bisa maju ke depan. Ikhwan sebaiknya merapat ke lebih depan lagi. Silakan, ada batas tiang itu mungkin lebih baik. Maaf para pendengar. Manfaatkan tempat yang luang sebaik-baiknya. Silakan. Posisikan diri untuk tidak menghalangi siapapun yang mau mendapatkan tempat yang lebih baik, ya. Terima kasih. Lanjut. Jadi orang-orang yang suka berkeluh kesah itu menunjukkan banyak hal. Satu, apa yang ditunjukkan kepada oleh orang yang berkeluh kesah adalah ketidakridhoan terhadap episode takdir yang sedang dijalani. Makanya dia mengeluh. Jadi orang yang tidak ridho kepada takdir itu biasanya memperlihatkan diri dengan mengeluh. Karena orang yang ridho tidak akan mengeluh. Seperti kita ridho diberi uang 100 juta, tidak mengeluh, ya. Pagi ini kita diberikan makan ayam hisana gratis, itu kita tidak mengeluh karena enak. Tetapi orang yang ingin makanan lebih enak, diberi yang enak, dia akan mengeluh, coba kalau dapat 5, begitu. Hadirin, hati-hati. Keluh kesah bisa mengundang ketidaksukaan Allah kepada kita. Mengapa? Coba begini. Ada seseorang yang tidak punya apa-apa. Saudaralah kita
diberi mengeluh, diberi mengeluh. Padahal dia tidak punya apa-apa dan tidak berhak apa-apa, hanya diberi saja dia mengeluh. Ah, minum cuman kayak gini, kasih air susu, cuman susu. Kasih lagi roti, rotinya kecil. Kasih lagi nasi uduk, ayamnya nggak kelihatan. Dikasih ayam, ayamnya belum disembelih. Kira-kira yang ngasih jadi makin sayang, makin tidak suka. Bandingkan dengan yang dikasih, aduh terima kasih. Dikasih nasi goreng, makasih, walaupun goreng saya tetap senang ya. Tentu yang ngasih jadi senang. La in syakartum la azidannakum. Syukur membuka pintu lebih banyak lagi. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau orang berkeluh kesah, dia menutup pintu kebaikan buat dirinya sendiri, karena dia tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Yang pasti setiap perbuatan Allah itu baik, bukannya bersyukur malah mengeluh, malah tidak suka. Ya sudah, jangan salahkan kalau Allah pun tidak menyukainya. Selanjutnya orang yang berkeluh kesah, kira-kira wajahnya cerah ceria atau suntuk, jelek, kan? Jadi jernih, cemerlang. Atau orang yang berkeluh kesah wajahnya jadi apa namanya ya, asam, kecut, asin, pedas. Orang yang berkeluh kesah itu tidak nyaman dengan dirinya, maka wajahnya tuh wajah tidak nyaman. Ya, ini dia, aduh. Coba lihat, terbayangkah Rasulullah seperti itu? Ya kacau ya dakwah deh. Orang-orang Taif mengarah aja yang sebel ya. Ini saya tidak mencontohkan Rasulullah ya, tetapi kalau ada orang yang ngomong begitu, pasti wajahnya itu bukan wajah yang menyenangkan. Kira-kira orang yang ada di sekitar tukang mengeluh bahagia atau jadi ikut tidak nyaman? Tolong jawab. Jawab hadirin. Ini coba guru ke kelas masuk. Nasib jadi guru. Pusing bapak mana pusing jadi guru. Udah jauh rumahnya. Kira-kira murid ikut bahagia? Pada tidur masjidnya. Udah tuh Pak, pusing mah bobo aja. Gak bisa hadirin, itu akan menular. Orang itu akan menular. Mau punya istri ratu keluh, pas datang ke rumah, suami model gini apa yang dicari nih? Lihat hidung suami itu hidung atau peda apa? Aduh, mengeluh, mencela, sudah pasti nggak pulang-pulang suaminya. Sama punya suami pengeluh juga, bu capek jadi suami teh, atau tukeran Pak jadi ibu, nggak mau. Nggak ada cerita. Orang yang berkeluh kesah itu memancarkan kenyamanan bagi lingkungannya. Makanya udah dia nggak disukai Allah, dia sendiri tidak disukai sesama, dia akan kufur nikmat, mengundang bencana. Dan ada lagi orang-orang yang berkeluh kesah itu badannya tidak akan sehat, karena energinya jadi energi negatif. Tekanan akan lebih banyak pada dirinya dengan mengeluh. Orang-orang yang akan kuat itu yang optimis, yang semangat, bisa insya Allah dengan pertolongan Allah bisa. Ayo ya mal bisa di atas ya. Atas ya mah hancur yang maut abdi maut ya. Itu langsung jantung tuh jadi pelan hadirin. Dan diem saja. Makanya maaf ilmu keluh kesah ini softwarenya ada pada kita, cuma mau kita perbesar kemampuan keluh kesahnya atau kita kendalikan keluh kesah. Orang yang berkeluh kesah tuh cenderung juga selain mengeluh jadi pemarah. Kalau orang sudah banyak marah itu zolim, ujungnya tuh zolim. Kalau orang zolim
udah dia akan menunggu dizolimi saja. Karena setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. Selain pahalanya habis dibayarkan kepada yang dizolimi, juga mengangkut dosa orang yang dizolimi. Dan kezoliman itu nanti akan berbuah doa. Bahaya nih, bahaya orang yang dizolimi itu doanya mustajab. Walaupun kita tidak boleh doa jelek, tapi kita tidak bisa menghalangi orang mengeluarkan doa jelek kalau kita zolim. Benar? Kita dizolimi tetap mengeluarkan doa bagus, tapi kita zolim ke orang, orang belum tentu mengeluarkan doa bagus. Itu dari keluh kesah tuh ujungnya jadi marah, marah jadi zolim, zolim jadi petaka. Nauzubillah. Silakan dibacakan ayat tentang keluh kesah. Tes surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sungguh manusia diciptakan bersifat berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kebaikan, maka dia menjadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Nah, makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Orang yang sholatnya bagus itu solusi. Orang yang banyak keluh kesah itu ciri-ciri sholatnya belum bagus. Walaupun dia tahajud, walaupun dia banyak melakukan sholat, tetapi ciri sholat yang belum bagus itu adalah sibuk mengeluh. Aneh. Padahal kita tahu semua yang terjadi dengan izin Allah. Sedang Allah itu maha baik. Kalau kita sudah yakin kepada kemahabaikan Allah, apa yang mau kita keluhkan? Ingat tidak cerita tentang yang di ruangan gelap? Misalkan santri siap guna ini di ruangan gelap, terus ada yang memukul pakai pemukul kasti. Kira-kira saudara bagaimana? Kan? Marah atau pingsan? Salah hadirin, bukan pemukul kasti. Enggak apa-apa. Oh, gulungan koran, maaf ya. Saya menyebut marah, kapan marahnya ada kelenger. Astagfirullah, istighfar. Astagfirullah. Ada gimana kata yang ngebodoh dah, kami yang disuruh tobat. Habis wajah saudara sih yang mempengaruhi pikiran saya. Selalu cari kambing hitam. Maaf para pendengar, astagfirullahaladzim. Lihat yang ngantuk teh suka pengen aja ngeganggu ya. Ini udah barisan paling depan ngantuk. Jadinya inget pemukul kasti ya. Seperti mana barusan? Di ruangan gelap gulita ada yang memukul, tapi pakai gulungan koran yang di dalamnya ada besi. Nah, bangun kan, peletuk pakai gulungan koran. Kita kaget, siapa nih? Siapa yang mukul? Pas dinyalakan lampu, saya. Ternyata mertua yang sudah ngasih anaknya plus deposito 5 miliar, apartemen dan mobil serta usaha. Jadi marah tidak, Dek? Oh, bapak. Ayo Pak, kalau bapak senang masuk lagi Pak. Kalau kita sudah tahu kebaikan-kebaikan dan tidak melihat keburukannya, lalu berbuat sesuatu, kita pasti tetap ingat kepada kebaikan dan itu tidak membuat sakit hati. Begitu pula orang yang sudah mengenal kemahabaikan Allah, apapun yang Allah lakukan kepada kita, udah husnuzon saja, pasti baik, pasti baik.
La ilaha illa anta subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang meleset, tidak ada yang ketukar, tidak ada yang cacat dari perbuatan Allah. Baik, baik, maha baik. Walaupun gak cocok dengan keinginan kita, berbaik sangka. Itu ciri orang yang yakin ke Allah. Walaupun gak enak sekali yang menimpa tuh, pasti baik nih. Saya belum ngerti aja rahasianya. Gak ada sejarah dalam hidup ini maupun peradaban Allah berbuat buruk kepada hambanya. Walaupun sepertinya buruk menurut perhitungan manusia, pasti baik di sana. Allah tuh Al-Bar, maha baik. Ayo kita latih untuk tidak keluh kesah. Jelek banget orang yang mengeluh. Kan ada namanya orang super keluh. Dia dari bangun tidur udah mengeluh. Cangking dan asa potong. Wah, kalau potong dia nggak bangun. Kepala tuh asa remuk. Wah, kepala remuk udah nggak bisa ngomong. Saya tuh pusing, bau apa lagi nih? Padahal dia yang menguap ya. Aneh. Mulut kan tetangga hidung. Mau ke toilet, pasti antri nih, pasti antri. Padahal belum perginya. Pas giliran makan ya sih, bosen makan pasti bubur ayam. Enggak, kata saya, bukan bubur ayam, Pak, nasi goreng. Atau yang nasi baik, Bu, jangan nasi goreng. Kasih nasi, kerupuknya yang kecil-kecil kayak gini. Kasih kerupuk gede satu, gede tapi satu, sama dengan kecil-kecil tapi banyak. Dasar tukang mengeluh, salah melulu. Cik, mana kopi atau kopi lah sini. Kasih kopi, dingin, kurang panas. Atau kopi teh direbus sampai mendidih. Kurang manis, tambah gula. Kopi tanpa pisang goreng bagi malam tak berbintang. Mana pisang gorengnya? Aduh, kepaksa nyari pisang di pasar. Sudah ngumpul, keluar tuh udah telat nih ke kantor nih, bosan nih kantor, macet pasti di jalan. Kacau sekarang dunia itu udah kacau, ngambek sama dunia. Pas naik motor, aduh bensin hampir habis lagi. Siapa yang pakai? Padahal dia yang pakai seharian. Boros pisan motornya, sebel orang meninggalina. Padahal motor dia sendiri. Harusnya dia kan segera menyediakan air kelapa muda ya. Kalau motor boros itu kan air kelapa lah. Air kelapa dimasukin botol terus didinginkan, bawa hati-hati pakai ransel. Nanti pas bensin habis segera diminum air kelapa, dorong motornya ya, insya Allah awet bensinnya ya. Dah sehat sekarang, ada yang ngantuk lagi. Maaf para pendengar, SSG ini sedang latihan, tidurnya larut malam, tahajudnya dari jam 2 ya. Terus baru 2 rakaat pula sampai sekarang. Nah hadirin, ada yang jalan mengeluh di jalan macet, kacau nih lampu merah ini. Saya paling sebel lihat lampu ini. Merahnya lama, hijaunya sebentar, nggak kira-kira banget. Elektronik kacau, ngambek sama lampu. Lihat tukang koran pinggir jalan, naon koran berita nggak ada yang benar lah. Sekarang pusing sini beli. Lalu dia lihat polisi, nah polisi teh kayak ninja gitu, pada dibrongos gitu wajahnya. Di luar negeri mah nggak ada yang kayak gitu, padahal dia belum pernah sama sekali ke luar negeri. Sok tahu. Begitulah mengeluh, mencela, datang peminta-minta. Itu di kampung itu udah punya rumah dia teh ngarang ya, karena dia nggak mau ngasih. Selalu saja omongannya tuh ada aja. Nonton TV juga ngambek lah terus. Nonton sepak bola ke kiri. Ayo bodoh pisan, saya tahu orang sebel nih ngasih ngambek sama pemain sepak bola. Ya teh pelatih na ngaca ya si eta make dipake. Cek urang mah dikaluarkeun si eta teh ngambek gitu ada. Ada tuh yang ambek-ambekan weh. Ada nonton sinetron sebel orang ningali si eta teh ditonton sampai tamat. Ada yang ngebodor telucu ditungguin hadirin. Ada penyanyi bibir tebal nyanyi ngaca dong. Pas dia ngaca dia yang lebih tebal. Ada yang ngeluh. Terus saja ngeluh, apa aja dikeluhkan. Mendung, wah kacau ya, udah pasti hujan. Banjir, kalau udah banjir bahkan gak ada yang kering. Udah, besok saya kepaksa bawa baju becepok, ngarang terus.
Ada orang yang hidupnya seperti ini. Pernah dengar tidak yang begini hadirin? Pernah dengar tidak orang yang hidupnya ngeluh, ngerasuloh? Pernah dengar tidak? Pernah. Jelas suaranya? Jelas. Suara sendiri gimana nggak jelas ya hadirin? Mulut kan tetangga telinga. Kenapa ini ketawanya menjiwai sekalian? Ada yang nanya, kenapa sih kau ketawanya jadi enak? Pasti enak, sebab ngetawain diri sendiri. Makanya kemarin adik-adik, ini tinggal berapa sekarang? Santri siap guna? Sudah ada yang rontok belum? Baik, kemarin datang 440, dimasukin ke mana? Ke sungai ya, ke curug. Ya sekarang mau ngapain? Latihan ke sini terus enak, makan, berbaring. Terus pengalaman apa? Makanya ditanya siapa yang paling takut air, ngacung, itu pasti loncat duluan tuh. Udah nggak salah lagi. Nggak ngaku, salah. Ngaku duluan, justru beruntung. Karena kita akan mengalami sesuatu, mengatasi yang kita takuti. Benar? Jadi kalau kita takut sesuatu tuh tidak harus selalu dihindari. Kalau ini manfaat dan kita berpeluang mengatasinya, udah hadapi. Saya juga sudah mendengar ya yang ketakutan, tapi udah lewat ya lewat saja. Yang takut tenggelam, takut air, takut ini, takut itu. Tapi kalau kita betul-betul menyadari bahwa saya harus atasi rasa takut ini, bukan saya lari. Orang lain saja bisa. Dan apa ini cuman segini, dan siapa tahu dalam kehidupan saya ke depan saya akan menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Gimana sebagai seorang ayah lihat anak ke air, berenang nak, berenang, saya lagi tenggelam pak, bapak juga takut, rasain aja, kan benar-benar zalim. Kan pernah ada tuh ya, yang ketika ada yang tenggelam di kolam tuh, itu ada yang tenggelam, enggak ada yang berani loncat, tapi tiba-tiba ada seorang bapak-bapak langsung, wah dia tolong, waduh pak terima kasih, siapa tadi yang dorong saya, gitu hadirin. Jadi dia mah tidak bangga, tapi ya terlatih lah gitu pak, walaupun didorong orang lain. Memang suka ada kesalahan teknis begini ya. Tinggal meluruskan niat kalau udah begini ya, dari jengkel jadi syukur. Ini cerita Adeda yang lucu-lucu begini. Kan pernah ada tuh yang nganter ke kereta api, stasiun kereta api, ternyata telat, dikejar tuh kereta api oleh bertiga. Akhirnya yang dua berhasil naik, padahal yang dua dia yang nganter hadirin. Nah, yang bagian penumpang aslinya. Yang dua ini SSG ya, terlalu semangat. Dah sekarang udah dijamin gak ada yang tidur ya. Maaf para pendengar, saya jadi lucu begini pagi ini. Kembali ya, kita benar-benar sekarang harus latih diri kita untuk tidak berkeluh kesah. Apa sih untungnya mengeluh? Gak ada sama sekali, gak ada. Bahkan izzah kemuliaan kita pun turun pak. Kalau coba ketemu para pemimpin yang kerjanya mengeluh, udah nggak ada semangat. Coba ini panglima, aduh gawat pasukan, musuh teh banyak, jaragoan, orang bisa naon, udah ya mah eleh, maut orangnya. Kalau punya panglima begini, boro-boro mau perang, cinggaloler pasukannya tuh ada, kalabur, benar? Hei benar? Terbayangkah wajah Rasul wajah berkeluh kesah? Terbayangkah wajah para sahabat wajah yang berkeluh kesah? Tidak, keluh kesah itu sudah kalah dari awal. Makanya bila kesulitan menghadang, hadapi dengan senyuman, pantang lemah dan keluh kesah. Bulatkan tekad terus berjuang, harus kuat, harus tegar, insya Allah. Bila sukses telah diraih, jaga diri, tetap rendah hati. Syukurlah. Salah.
Sujudlah untuk mensyukuri, karena semua nikmat ilahi. Jangan ujub, jangan sombong, insya Allah. Kan gitu. Kok diam aja? Udah apa belum lagunya? Namanya juga baru daftar ya hadirin. Ini hari kedua berlatih ya. Ayo belajar untuk tidak berkeluh kesah. Kalau mau ngadu ke Allah aja. Jangan biasakan nulis di status. Segala ditulis semua chat. Jadi lancar? Tidak. Pening jadi sehat? Tidak. Orang-orang yang nulis di status sembarangan itu ciri-ciri yang tidak ridho tuh kepada Allah. Tidak ridho kepada episode yang Allah takdirkan. Udah nggak usah berbagi penderitaan, kecuali bukan untuk mengeluh, untuk cari solusi. Kalau nasi jadi bubur, terima. Kita ingin bikin nasi, tahu-tahu kebanyakan air, jadi bubur, terima. Dan nggak diterima juga udah. Tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial. Saya juga kemarin belajar nanak, itu ada nasi hitam campur yang putih, kan nasi hitam tuh nasi yang paling bagus ya. Nah, bukan nasi merah, nasi hitam, tapi dia keras. Jadi dicampur dengan nasi putih 2:1. Masak sendiri. Yang lupa takaran air. Alhamdulillah matang, keruk-keruk. Jarang makan gigih kayak gini hadirin. Tetap aja saya makan ya, ada siapa lagi yang makan itu? Ya nggak apa-apa. Anggap saja ini lagi masak di tempat yang tidak ada air. Nasi jadi bubur, jadikan bubur ayam spesial, bukan untuk dikeluhkan. Pegang ini semua teman-teman para santri, nggak pantas sama sekali jadi lelaki berkeluh kesah. Mau apa? Nggak usah jadi lelaki. Mau jadi apa? LGBT dong, enggak. Akhwat juga nggak pantas jadi ibu-ibu yang berkeluh kesah. Dikit-dikit mengeluh, ibu mah sangsara barudak. Ada ibu mah manusia lemah, dari kampung, kampungnya juga dari dalam sumur. Aku mah tuh ibu. Terus anak tepeot, ngecilin, anak tuh mengkerut. Jangan. Kita membutuhkan anak-anak yang kuat. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Lemah itu akan nampak di dalam keluh kesah. Yang kuat itu tidak akan menampakkan keluh kesah. Jangan dagang penderitaan. Jangan ngedagangin penderitaan, mengharapkan orang simpati, belas kasihan ke kita. Jangan. Allah pemilik segala karunia. Lebay kepada manusia, gak ada apa-apanya. Manusia itu la haula wala quwata illa billah. Kita minta dikasihani orang, dibalikin oleh Allah, hatinya jadi enek lihat kita. Ayo mau gimana? Allah kalau nggak nolong, nggak akan bisa nolong. Kalau Allah nggak menolong, nggak ada manusia yang nolong kita. Tegar juga bukan tegar-tegaran, tegar asli, tegar. Nggak teriwayatkan Rasulullah seperti itu ya. Kalau mau sabar mah nggak usah disebutin. Kuat, saya harus kuat. Itu teh nggak kuat. Dan yang kuat asli mah nggak pernah kayak gitu. Tapi kita pasti butuh pertolongan, larinya ke Allah. Wasta'inu bisabri wasalah. Kalau hati remuk, hati perih, kunci kamar, ambil wudhu atau cari musola yang sepi, brak sujud ke sana. Aduh ya Allah, asli perih ya. Gusti nelangsa. Tapi saya percaya hanya Engkau yang kuasa menenangkan hati saya. Saya enggak mau pamer derita di hadapan makhlukmu, karena makhlukmu tidak bisa apa-apa tanpa pertolonganmu. Ya Allah, saya lagi sedih, saya lagi galau, hati ini lagi perih, tolong ya Allah. Nah, sah itu. Nangis aja nggak apa-apa di kamar.
keluar lap, pakai tisu, pakai lapel apalah supaya mantap. Keluar mah nggak usah diperlihatkan air mata, ya. Setuju? Jangan pamer derita, memalukan. Dan kita bukan ujub sok tegar, enggak, memang harus tegar karena semua sudah diukur oleh Allah. Coba yang dikasih ujian terus mengeluh, ya mas soal dan hese ya. Susah soal ini. Ini soal yang paling tidak saya sukai ini. Karena inilah soal-soal yang membuat hidup saya jadi rumit, tertekan. Ini soal ini nih. Matematik ini saya tuh enak sekali. Kira-kira beres nggak tuh ngerjain soalnya? Teman-teman di ruangan itu pada cinta sama dia atau pada sebel? Kan? Ini soal paling kacau ya. Terus nunjuk kira-kira sama guru yang ngasih soalnya, ya guru soal kacau itu ya. Dicintai oleh guru atau dikeluarkan dari kelas? Hadirin, baik, ingin tanya sebentar ya kepada kemarin lah ujian kecil yang di sungai itu. Siapa yang punya pengalaman yang bisa menggugah dirinya dari sangat enggak mau, takut tapi jadi berubah? Cung, akhwat dulu. Akhwat harus ngacung. Kalau tidak ada yang ngacung berdiri semuanya kan? Dihitung sampai 3. 1, akhwat yang kemarin berlatih. 1, 2, 3. Ini kan ikhwan ya. Ya baik, kau menyelamatkan akhwat. Inilah namanya pahlawan kebetulan. Ya silakan. Untung ada yang ngacung. Akhwat kenapa nggak ada yang ngacung kan? Apa? Oh di atas. Maaf. Ya. Bagaimana dek? Pakai mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobrun Jamil. Wah, nama yang bagus. Bagus sekali. Semoga jadi ahli sabar yang indah. Amin. Tadi kan ngasih tantangan sama akhwatnya. Kalau udah dalam hitungan 3, kalau nggak ada acungkan tangan, akan kasih hukuman untuk berdiri. Sebelum mengusulkan, dia tadi kan nggak ada yang berdiri itu, bagusan berdiri aja gitu, supaya dia sadar dengan kesalahan dia gitu. Nah kan ada yang ngacung barusan, ha? Ya. Coba nggak ngacung, benar-benar saya suruh berdiri, ya. Bagus, ini benar-benar pahlawan ini, ya. Terima kasih Sobrun Jamilun. Ya, syukran kasihan. Alhamdulillah. Ini program apa Sobrun? Sobrun belum masuk program A. Belum masuk? Belum. Akan masuk? Sebenarnya udah dari tahun Juni 2015 udah pengen masuk ikut program tahfiz di pondoknya A gitu. Baik. Jujur saja serban sama A karena ekonomi orang tua nggak mampu gitu dengan biaya yang kan di program tahfiz. Sebelum mundur gitu. Gini, kalau ada yang bayar tidak punya uang, cari program yang tidak bayar. Ada kan, Ustaz? Beasiswa ya? 50 orang beasiswa itu. Tuh. Harus tangguh, Sabrun. Ya insyaallah. Harus sesuai dengan namanya ya. Ya insyaallah. Itu kesulitan nggak ada uang itu bukan kesulitan, itu tantangan. Ya. Siap, Sabrun? Insyaallah siap, Pak. Bagus. Coba Sabrun berdiri. Oh, jangan. Terima kasih ya. Wah, alhamdulillah, senang. Ayo, siapa yang kemarin punya pengalaman waktu menghadapi curug? Ada yang takut? Acungkan tangan yang sempat takut. Ya, bagus. Oh, ini pertanyaan bagus. Ya, yang acung aja dulu. Awat yang takut dulu. Bapak juga takut? Ya, bagus. Ini jujur itu sebuah kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli dari Peleton 7. Pengalaman saya jujur tidak bisa sekali berenang dari saat kecil, dari saat SMP kalau tidak salah.
sampai SMA, sampai sekarang pun saya tidak bisa berenang. Tidak bisa berenang. Iya. Lalu kemarin bagaimana melihat Pas keadaan? kemarin mungkin ada dukungan juga dari para pelatih. Katanya kalian pasti bisa, kalian pasti bisa. Nah, saya berusaha di dalam hati. Takut pokoknya tidak melihat? takut sekali. Malahan jantungnya itu deg-deg gitu. Oh, itu sama ya, semuanya begitu ya. Kalau dek terus diam itu yang bahaya ya. Terus kan dingin tuh airnya. Saya rasa bukan cuman dari efek air aja, tapi dari efek ketakutan itu juga sama gitu, sampai merindingnya itu berlebihan. Tapi di sana tuh Merinding berlebihan. Bagaimana merinding berlebihan tuh baru tahu saya. Lagi break mungkin dalam bahasa Sundanya ya. Ini lucu pisan ya kita. Terus kan? Nah, saat itu kan mulai tuh kita tuh megang tali ya. Bukan kita, saudara. Saya nggak ikutan ya. Ya maksudnya saya. Iya. Saya tuh mulai megang tali. Kan tuh ada air dari atas tuh, subhanallah sekali ya. Sangat membuat engap gitu. Ya namanya curug ya, itu curug ya deh ya. Kalau air dari atas tuh curug, kalau dari bawah air mancur. Bagus, terus kan. Ini lucu pisan begini saya sih kata. Nah di sana tuh kan mulai mulai dalam sampai tuh nggak ada yang nolong gitu. Awalnya tuh kenapa ini tuh pelatih nggak ada yang nolong gitu, padahal aku udah Tenggelam. udah tenggelam banget gitu. Tapi di sana tuh percaya bahwa misalkan Allah pasti menolong terus itu tuh enggak ke atas gitu kepalanya, terus saya di bawah. Itu namanya tenggelam deh. Masa yang gitu aja nggak tahu ya. Iya gitu, jadi tenggelam tapi nggak ada yang nolong. Udah aja terus aja. Kan ada tali kan? Iya. Jadi terus tali dan ternyata gitu nggak kerasa nyampe juga gitu. Waduh, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Tapi penderitaannya tuh nggak sampai sana. Udah naik, disuruh turun lagi. Oh, gitu kan. ya terus mau kemana Gitu. masa di sana terus atau deh? Tapi kan mungkin mau istirahat dulu, sampai itu saya tuh agak sedikit kesel juga kan, nafas gitu ya. Gitu. Teteh ini gimana mau break dulu gitu, mau break dulu ya. Tapi tetehnya tetap pokoknya harus loncat, kamu bisa gitu. Nyampe itu didorong gitu. Jadi waktu mau loncat pasti nggak mau loncat ya. Iya, soalnya tapi kan loncat juga hasilnya. Iya. Kenapa? Didorong kan? Nah itu didorong orang tuh membuat berprestasi. Terus dijebur, tenggelam Iya. lagi enggak? Ya pastilah gitu, tenggelam. Dan itu tuh, tapi anehnya itu talinya itu udah ada di tangan gitu. Oh itu keajaiban ya. Aduh lucu pisan saya segitnya. Ini baru 400 cerita lebih dramatis. Terus jadi gimana ujungnya? Ini teh cepet Iya, ujungnya alhamdulillah nyampe. Dan pas pertama kan tuh kesel ya, ngenes. Terus kesel apa sama siapa? Sama diri sendiri tuh, sama pelatih ya. juga gitu sama ya. Pelatih. Itu nggak ada yang nolongin sama sekali gitu, padahal aku tuh udah minum beberapa air banyak pokoknya. Tetapi udah kesel, tapi pas udah nyampe tuh pengen ketawa sendiri. Gitu. Bahaya ini ada. Enggak, maksudnya pengen ketawa sendiri tuh apa ya? Kok bisa gitu ya, aku tuh bisa menghadapi semuanya gitu, padahal sama sekali gak bisa renang gitu. Gak bisa itu. Dan satu pelajaran, emang benar kita tuh gak boleh terlalu berharap kepada makhluk. Karena terkadang makhluk itu bukan terkadang, memang sering mengecewakan gitu kepada kita. Ini mah SSGT harus dipecat hadirin. Baik, apa yang berubah sesudah ikut latihan itu? Yang berubah jadi bisa menghadapi masalah gitu ya. Ternyata yang kita takut itu kalau kita hadapi bisa gitu. Iya. Alhamdulillah. Minum air nggak apa-apa kemarin?
Gak apa-apa. Acungkan tangan yang kemarin keminum airnya, Cung. Anggap sekotang hadirin ya. Anggap apa tuh seperti apa, ikan coklat ya. Kan bajigur, kan mirip ya. Misalkan itu ada yang masuk-masuk gitu ya, itu anggap cendol hadirin. Baik, terima kasih Dek, senang ya. Kenapa mau latihan lagi sekarang? Nggak takut dikasih yang lebih berat lagi? Enggak. Insya Allah ya. Hadirin sekalian, begini, ini pelatihan tuh udah dirancang sebaik mungkin ya, sekuat tenaga di atas, ada yang jaga supaya tidak ada barang yang jatuh ke bawah, safety-nya tali juga udah diukur, teman-teman yang perenang juga sudah siap di kiri kanan. Jadi walaupun sepertinya menegangkan, aslinya sih kita udah prepare. Nah, ingat baik-baik ini ya. Jadi nanti kalau latihan di hutan jalan sendiri, udah pasti nih ada yang nemenin gitu ya. Nah itu enak bagi panitia, bisa istirahat. Bapak, boleh yang takut silahkan. Gak apa-apa, jangan merendahkan yang dianggap takut, karena penting pengalaman ini bisa mengatasi takut. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur aja. Ya, Bapak siapa ini? Ya, nama saya M. Rizky. M. Rizky ikut SSG juga? Ya. Usia berapa Pak? Masih muda. Ya. Balita. Saya nanya usia Pak. Ya. Bawah 50 tahun. Ya, oh ya, balita. 42 umur. 42. Sebentar ya Pak ya. Semua santri dilatih tidak boleh mengatakan lebih dari 3 kali. Karena itu menunjukkan mulut sudah bunyi, mikir belum. Nah kita usahakan mulut bunyi sesudah mikir. Siap? Latih ya. Silakan. Pengalaman menyantri di SSG ini sangat satu, amazing bagi saya. Satu ya. Mengasihkan. Mengasihkan. Meskipun Bapak mengapa usia 42 mau ikut gabung? Karena belum pernah nyantri dari dulu. Ya, gitu. Alhamdulillah. Tinggal di mana Bapak? Di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Jadi dari sana ngejar ke sini? Dekat sini, saya ikut bos saya di toko klinik lapar. Baik, di klinik lapar. Oh, ini SSG juga berarti ya? Oh, di depan Pak. Baik. Lalu bagaimana tuh? Sesudah kemarin takut. Jadi 2. Semua perasaan bercampur menjadi satu, antara takut, senang. 3. Terima kasih Pak. Sudah cukup ya, sudah cukup. Cukup, sudah simpan mikrofon. Sudah selesai Pak. Ya, bagaimana? Tapi saya mau menyampaikan satu kesan terakhir. Oh, kalau pertanyaan dan kesan bagaimana? Boleh? Boleh. Tetap nya nggak boleh lebih dari 3 Pak. Sungguh Sungguh SSG adalah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan dalam hidup saya. Amin. Karena tahan ya, tahan. Kami semua tegang Pak ya. Karena saya sudah mengalami kejadian yang amat sangat luar biasa, di mana saya menyadari bahwa saya ini bukan apa-apa, sangat lemah. Dan meskipun pelatih sering kali memberikan motivasi, semangat, tetap saya tidak bisa. Namun akhirnya bisa. Akhirnya saya tersadarkan Allah lah yang menyelamatkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bahagia semuanya ya. Kami pun sudah melalui ketegangan barusan. Takut nya keluar Pak. Jadi Bapak bicara apa barusan ya? Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Maaf hadirin, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat Pak ya. Kami sudah benar-benar memperhatikan setiap denyut-denyut nadi Bapak ya. Takut keluar ini. Alhamdulillah hadirin sekalian. Jadi baru juga sekali Pak ya. Bapak harus bertahan ya. Ke depan akan ada ujian-ujian lagi. Sengaja. Kenapa sih latihan? Ya nanti senang ya. Ada turun tebing, itu gak semua orang berani itu. Atasi. Latihan-latihan dikombinasikan
Nanti ada juga latihan jualan, malu mau jualan tuh ya, bawa barang dagangan ketemu orang. Kan kita jadi nggak jualan karena kalah oleh malu. Padahal apa salahnya berjualan, benar? Setiap hari kita ketemu dengan pedagang tidak kita malu-maluin. Nah, lawan, nanti kita ke daerah berkarya juga, ada gimana rasa tidak mampu, latihan terus. Insya Allah selesaikan ini ya, 3 bulan semuanya ya. Baik. Satu lagi, akhwat. Ada? Baik. Terima kasih. Sekarang kita dengar penelpon aja satu. Siapa tahu ada hikmah yang didapat dari penelpon ya. Dek, punten operator, 1 orang. Silakan. Kita undang sahabat MK bagi Anda yang ingin bergabung bersilaturahim di kesempatan pagi hari ini di 022 2017076, di 022201706. Dan bagi Anda sahabat MK yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 62 22201706. Bagi Anda sahabat MK yang sudah tersambung, harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio. Baik, belum ada yang bergabung di line teleponnya. Ya, siapa tahu ada yang bisa mengambil hikmah dari semua ini ya. Tapi latihan sekarang adalah latihan menahan diri untuk tidak mengeluh. Tadi kita menahan untuk tidak semua sadar ya. Tiap tunjuk wajahnya. Nanti nahan bisa. Artinya tidak mengeluh juga kita bisa. Karena berkeluh ke satu, mikir kita belum selesai. Kita tidak menggunakan akal kita dengan maksimal. Kita juga tidak memanage perasaan kita dengan maksimal, nggak ingat ke Allah yang mengatur semuanya, lahirlah keluh kesah. Tidak ingat resiko dari keluh kesah kita ini. Sama dengan pemarah juga. Pemarah itu kan dia tidak nyaman sekali dengan dirinya, dan orang yang dimarah lebih tidak nyaman lagi. Para pemimpin yang pemarah itu membuat demotivasi namanya. Yang dipimpinnya itu tidak akan bersemangat, hanya terpaksa saja. Karena gaji, karena nggak mau keluar, karena nggak ada kerjaan lain. Tapi aslinya sih udah pasti nggak betah dengan pemimpin pemarah. Sama kalau punya orang tua pemarah, itu anak-anak tuh nggak pengen ketemu dengan orang tuanya. Istri yang suaminya pemarah mengharapkan suaminya lebih banyak lembur lagi. Yang pulang mah udah aja lah gajinya. Sama suami punya istri pemarah mah udah nggak pengen pulang ya. Mau ngapain pulang di Smackdown? Dengan kata-kata nggak enak. Pokoknya orang yang tidak bisa mengendalikan pikiran, nafsu, perasaan, syahwat, emosi, dia akan menjadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Inilah latihan-latihannya seperti ini, hadirin. Sederhana memang, tapi kita dari waktu ke waktu terus dilatih. Oh, saya dapat pengalaman ini. Oh, tadi saya takut, ternyata saya bisa. Berarti oh begini cara mengatasinya. Begitu sampai kita punya rumus-rumus sendiri dalam hidup. Itu di dalam menghandle diri kita sendiri. Karena masalah dalam hidup itu diri kita, bukan dari luar. Kita nggak bisa mengatur orang di luar kita selalu sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa. Kita ngatur semua orang harus senyum ke kita. Nggak mungkin. Ada yang tidak suka, pasti itu. Tapi kita harus atur diri kita menghadapi yang suka bagaimana, dengan cara yang Allah sukai, menghadapi orang yang tidak suka kita bagaimana, menghadapi orang yang baik bagaimana, kita menyikapi dengan tepat, bagaimana menyikapi orang yang mencibir, mengambil sesuatu, menipu kita. Ini harus dilatih. Tidak semudah mendengar ceramah ini. Nah, inilah kesadaran yang harus dimiliki oleh kita. Tiap waktu kita harus terus melatih diri. Lebih baik. Mungkin jatuh bangun. Kalau kita jatuh bangun jangan putus asa. Ingat waktu kita belajar jalan dulu. Enggak ada. Dari bayi surun tuh bolanya. Mau kemana bayi? Enggak ada. Kita pakai gog ya. Mau merangkak ngong nyuk atur dower ini. Enggak menyerah tuh. Kita belajar jalan, beleduk, kena pintu, ke depan, ke belakang. Apa kita putus asa? Apa kita mengambil keputusan waktu itu? Ini saya sudah hari ini 5 kali nih. Kemarin 8 kali. Kelihatannya saya nggak bakat jalan nih.
Saya putuskan mau merangkak aja seumur-umur. Enggak tuh. Benar? Kita udah latihan, kata orang rumah, kamu SSG, nggak ada robahnya. Nggak apa-apa disebut gitu, robah aja terus. Kata istri, ikut SSG, nyantri di Darut Tauhid, mana nggak ada perubahan, robah aja terus. Kita berubah kan bukan buat dipuji orang. Kita berubah karena itulah amal soleh kita, itulah kekayaan kita, itulah bekal kita menghadapi kehidupan ini. Barang siapa yang hari ini khairan min amsihi fahuwa rabihun, dialah orang-orang yang beruntung. Nah udah, jangan sibuk mikir keuntungan lewat uang dan sebagainya. Keuntungan kita tuh kalau iman meningkat, ilmu meningkat, wawasan meningkat, keterampilan mengendalikan diri meningkat, kemampuan mengendalikan amarah, syahwat, emosi, nafsu, keinginan makin mantap. Kita enak bawa diri kita ini, bawa pikiran, bawa hati itu enak kalau kita udah bisa menghandle diri kita dengan baik. Kan orang-orang yang rugi adalah orang yang tidak bisa mengendalikan apa yang ada pada dirinya. Pengen lihat itu lihat, pengen ngomong-ngomong, pengen dengar-dengar, udah hancur kita ini. Tapi pengen lihat, kendalikan, tidak, ini tidak halal. Pengen ngomong, tidak, ini bukan perkataan yang baik. Nah, ini akan membuat kita bisa makin matang, dewasa. Walaupun mungkin umur belum begitu tinggi, tapi kalau kita punya program ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian, para pendengar. Mohon maaf dan mohon didoakan ini supaya konsisten angkatan ke-31 ini ya. Alhamdulillah bertahan sampai akhir. Ya, siap semuanya? Bila kesulitan menghadang, hadapi dengan senyuman. Pantang lemah dan keluh kesah, bulatkan tekad terus berjuang. Harus kuat, harus tegar, insya Allah. Bila sukses telah diraih, jaga diri, tetap rendah hati. Sujudlah untuk mensyukuri, karena semua nikmat ilahi. Jangan ujub, jangan sombong, insya Allah. Terima kasih para pendengar. Bagi warga Jogja, terima kasih, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan di Jogja kemarin bermanfaat. Juga nanti ada SSG di sana ya, karena ada yang wakaf tanah di Jogja. Dan semoga nanti di setiap tempat bisa ada latihan-latihan memperbaiki diri dan latihan berbuat yang terbaik lillahi ta'ala. Kita tutup dengan akhir doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi